Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan seorang manusia yang namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Seorang yang setiap tindak tanduknya diabadikan, dicontoh, dan dihormati oleh lebih dari 1,8 miliar orang di dunia ini. Tapi apa yang membuatnya begitu istimewa? Apa yang membedakan beliau dari manusia lainnya? Kali ini kita akan mengungkap 10 keistimewaan luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, sosok yang mengubah sejarah manusia selamanya. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup zaman perlu untuk kita ketahui. Tak hanya dikaruniai mukjizat yang agung, beliau juga diberi banyak keistimewaan yang menjadi kekhususan beliau dari manusia pada umumnya. Tak heran jika para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan basyarun la kal basyar, yang artinya manusia yang tidak seperti manusia biasa. Secara lahiriah memang manusia biasa, tetapi beliau punya keistimewaan yang tidak dimiliki manusia manapun di dunia. Meskipun dikaruniai banyak keistimewaan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak pernah menyombongkan diri. Hidup beliau dedikasikan untuk berdakwah di jalan Allah, memiliki sifat penyantun, penuh kasih sayang, dan membantu orang-orang lemah. Berikut 10 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang menakjubkan, mulai dari keringat hingga air liur beliau mendatangkan keberkahan. Pertama yaitu air liur Rasulullah SAW menjadi obat. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah SAW bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh, seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang kedua yaitu rambut Nabi Muhammad SAW membawa berkah. Pada zaman sahabat Nabi, rambut Nabi diyakini sebagai benda yang mengandung keberkahan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Khalid bin Walid saat berada dalam peperangan Yarmuk. Ketika berperang,
Topi besi yang dikenakan oleh Khalid terjatuh. Secara spontan, Khalid pun menepi dari medan perang untuk mencari topinya yang terjatuh tersebut. Alih-alih mendapatkan topinya, Khalid justru mendapatkan serangan bertubi-tubi dari musuh. Khalid pun menjadi panik. Oleh karena itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari topi besi tersebut. Sebab bagi Khalid, topi itu sangat berharga. Dan akhirnya topi itu ditemukan. Setelah perang berakhir, anak buah Khalid bertanya, kenapa topi itu begitu berharga? Khalid menjawab, topi itu tidak berharga sama sekali, namun sesuatu yang berharga adalah isi yang terdapat dalam topi ini. Di dalam topi ini terdapat beberapa helai rambut mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapnya. Menurut Khalid, rambut tersebut yang membuatnya dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dia dan pasukannya menang dalam perang. Yang ketiga, yaitu keringat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Rasulullah sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah kami dan beliau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu, wahai Rasulullah. Aku jadikan minyak wangi. Dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. Keempat, Rasulullah tidak memiliki bayangan. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahah menyebutkan di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa di sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, yaitu tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Khosois Al-Kubro, Imam As-Suyuti menyebutkan riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakhrij oleh Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan dari Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asam, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap sama sekali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menguap itu berasal dari setan. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, salah satu keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak pernah menguap, karena beliau adalah manusia yang terhindar dari perbuatan tercela. Keenam, yaitu hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur,
namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, tapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis riwayat Malik. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau, bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur." Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bertabaruk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra yang kerahnya berbahan dibaj, juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya." Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, yaitu semua kotoran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserap oleh bumi. Dalam As-Sirah An-Nabawiyah, Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana pengalaman Laila, pelayan Siti Aisyah, yang tidak mendapati bekas apapun setiap kali memasuki tempat buang hajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah petikan riwayatnya. Laila, pelayan Siti Aisyah, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, setiap engkau keluar tempat buang hajat, aku memasukinya, namun aku tidak mendapati apa-apa." Beliau menjawab, "Sesungguhnya kami, wahai golongan para nabi, tubuh kami tumbuh pada ruhnya para penghuni surga. Kotoran apapun yang keluar dari kami pasti akan diserap bumi." Kesembilan, yaitu mampu melihat orang yang di belakangnya. Salah satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Dia memberinya kemampuan untuk melihat sesuatu yang ada di belakangnya. Ini sebagaimana dia dapat melihat sesuatu yang ada di depannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah, aku mengetahui kekhusyuanmu dan rukukmu. Aku bisa melihat kalian dari belakangku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepuluh, dapat melihat dan mendengar ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, yaitu ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Tirmizi. Itulah 10 dari sekian banyak keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sebagaimana umatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang tokoh sejarah. Beliau adalah cerminan kebaikan yang hakiki, sosok yang melampaui zaman dan batasan, yang tetap menjadi sumber inspirasi bagi miliaran manusia di dunia ini. Dari akhlak mulia hingga kasih sayang yang tak terhingga, keistimewaan beliau tak terhitung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.